Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan apa aku mau buat hari ini adalah kita hanya santai saja. Kita buat ini hari aku mau buat membaca komik, yaitu ini buku komik yaitu Siri Putra nih. Jadi Siri Putra nih ada yang aku simpan dari 2018 itu hari. Aku simpan itu hari, ada sampai sekarang ada 25 episode sudah. Maksudnya satu buku nih adalah satu episode. Jadi maksudnya ada 25 buku di sini aku simpan. Jadi kalau mau tahu macam mana jalan ceritanya, jom kita mulakan baca dari yang pertama. Yes, let's go. Jadi di sini kita pertama sekali kita tengok dia punya tajuknya di episode pertama ini adalah Sepakatan Putra Raja. Dia punya topik adalah etika sosial. Jadi macam manakah jalan ceritanya? Let's go. Jadi di sini pertama sekali kalau kita buka buku nih, kita akan tengok dia punya kandungan. Kandungannya di sini ada 8, tapi untuk video nih aku akan potong-potong untuk gap-gapkan dia. Sebab kalau mau bagi dia satu kali 1 hingga 8 nih, mungkin dalam 1 jam. Betul, dalam 1 jam. Sebab aku pun tidak tahu kenapa, mungkin aku banyak cakap mungkin. Jadi setiap bab satu video sajalah. Mungkin untuk video kali ini hanya satu bab saja, yaitu Akademi Lelaki Momos. Oke, jadi kita lihat dia punya watak utama. Watak utamanya di sini adalah ada 10 untuk dalam episode pertama nih. Dalam watak utamanya ada 10 untuk episode ini saja, bukan di episode yang lain-lainnya. Episode lain-lainnya pun ada juga watak-watak yang lain juga. Tapi kalau mau tahu, tengok ini dulu. Watak utamanya ada yang pertama, yaitu putra dari England, yaitu Albert. Putra Albert nih sangat berbangga dengan statusnya sebagai pewaris keluarga diraja tertua di dunia. Amat mementingkan adab formal. Adab formal nih maksudnya adab-adab rasmi lah, maksudnya kalau ada perkawinan dan sebagainya. Jadi kita akan teruskan ke putra yang kedua, yaitu putra dari Amerika, yaitu putra Charles. Putra Charles ini adalah seorang yang mengambil mudah tetapi boleh jadi penyelamat dalam situasi getir. Sentiasa anggap Amerika mempunyai tanggung jawab besar terhadap dunia. Langsung kita ke watak utama yang ketiga, yaitu Arab Saudi. Dari putra Arab Saudi, yaitu putra Utsman. Putra Utsman ini adalah seorang tindakannya sering lambat. Sahabatnya ialah burung elang yang sentiasa di bahunya. Lain kalau di PUBG. Kalau di PUBG burung kan di bahunya ini. Oke, kita teruskan watak utama yang keempat, yaitu putra daripada Prancis, yaitu putra Shell. Berpikiran ringkas dan sangat patriotik. Semua makanan, peralatan, pakaian mesti dari Prancis. Kalau bukan dari Prancis dia tidak mau pakai lah. Kita teruskan lagi di putra daripada Jepun, yaitu putra Hibino Junta. Melayan orang dengan baik dan bersederhana, menonjolkan sifat terpendam dari semasa ke semasa. Kita teruskan lagi ke putra daripada Jerman, yaitu putra Leon. Bijak, serius, dan menepati masa. Terlalu serius menyebabkannya tidak faham gurauan orang lain. Terlampau fokuskan dengan pembelajaran, jadi dia pun tidak dapat. Sebab dia ini adalah seorang yang pendiam dan bijak. Sebab dia sangat fokus untuk belajar. Jadi disebabkan dia terlalu serius dan fokus untuk belajar saja, jadi dia tidak faham gurauan orang lain. Maksudnya kalau ada kawan-kawannya bergurau tapi dia tidak tahu apa maksudnya tuh, dia pun tidak tahu apa yang dia buat nih. Begitulah. Oke, kita teruskan yang ketujuh sudah. Oke, yang ketujuh adalah
putra daripada Rusia, yaitu putra Vladimir. Gagah dan tegap, tidak endahkan orang lain, tetapi keras kepala dan suka mendesak orang lain ketika bersukan. Dan langsung kita ke seterusnya, yaitu Afrika dari putra daripada Afrika Selatan, yaitu putra Jaivin. Nampak garang tetapi sebenarnya sangat lemah lembut. Dia amat sukakan hewan hingga menjadikannya vegetarian. Seorang vegetarian, maksudnya seorang vegetarian ini adalah seorang yang tidak suka dengan daging, betul kan? Dengan yang suka yang tidak suka makan daging, cuma dia suka makan sayur-sayuran atau buah-buahan sahaja. Oke, yang seterusnya ini bukan putra raja, tapi dia adalah watak utama dalam cerita nih untuk dalam episode pertama sahaja, yaitu Whitby Robinson. Angkuh karena bapaknya seorang menteri keuangan. Ya, suka memandang rendah Alexis, tetapi sering disalah anggap apabila berbuat baik. Dia ada sebut pasal Alexis itu kan. Siapakah itu Alexis? Ini dia Alexis. Ini dia Alexis. Ini pun bukan putra raja. Cuma kalau mau tahu macam mana jalan ceritanya, tengok sampai habis ujung video nih. Jadi Alexis ini adalah seorang orang kebanyakan lah, maksudnya rakyat biasa sahaja, berpersonaliti ceria dan rendah diri, seorang yang naif dan menjadi orang tengah antara putra. Jadi itulah watak utamanya. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan terus ke bab yang pertama, yaitu Akademi Lelaki Momos. Mulai ceritanya di sini. Sejak zaman dahulu lagi, perang tercetus karena perbezaan budaya dan fahaman. Konflik antara manusia berlaku karena kita tidak dan enggan memahami antara satu sama lain dan bertoleransi. Kalaulah semua orang boleh memahami budaya orang lain, aku pasti semua salah faham antara kita dapat diselesaikan. Aku percaya dunia aman bukan sekadar impian. Demi keamanan dunia di masa hadapan, presiden, kerabat diraja, dan pemimpin tertinggi dari berbagai negara bersetuju menandatangani satu perjanjian keamanan untuk menumbuhkan sebuah sekolah lelaki di Pulau Momos yang tidak dimiliki oleh mana-mana negara. Jadi akademik ini ada di Pulau Momos. Jadi sebelum itu kisah ini hanyalah kisah sekadar fiction sahaja, sekadar komik, tidak ada kena mengena dengan yang mati ataupun dengan yang orang hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi ini adalah kisah ini sekadar fiction, dan sebarang perkaitan dengan apapun hanyalah kebetulan. Jadi apapun mungkin ada nama yang sama ataupun nama tempat yang sama, itu hanyalah kebetulan sahaja. Jadi kita teruskan lagi. Cadangan ini diusulkan oleh pemimpin Pulau Poposi. Pemimpin itu mempunyai pengaruh besar dan banyak menjalankan proyek pelaburan antara bangsa. Beliau seorang ahli perniagaan jenius. Beliau mempunyai reputasi tinggi. Sikapnya sentiasa sederhana dan misteri. Jadi pemilik Pulau Momos ini adalah pemilik juga kepada Pulau Poposi. Dia telah beli Pulau Momos ini untuk menumbuhkan sekolah ni lah, sekolah akademi ni, untuk sekolah akademi lelaki Momos ni lah. Jadi siapakah itu dia punya pemimpin Pulau Momos tu? Kita tidak tahu lagi siapa kan. Jadi kalau mau tahu kita tengok dulu macam mana jalan ceritanya. Jadi ini yang cakapnya adalah Whitby Robinson tu lah, yang angkuh tadi tu, yang sombong. Demi selesaikan konflik dan perbezaan budaya antara bangsa berlainan, pewaris kepada pemimpin atau tokoh berpengaruh di dunia akan dijemput ke Akademi Lelaki Momos untuk menyambung pelajaran mereka. Jadi untuk akademi ini hanya untuk pelajar-pelajar anak-anak bangsawan sajalah yang kaya raya. Baru Whitby Robinson ni pun kasih tunjuk dia punya cardnya tuh, Akademi Lelaki Momos, card jemputannya. Dia kasih tengok dia punya kawan-kawannya. Wah, ya, hebatnya saya pun belajar akademi ini, tapi
Ayah saya cuma seorang pembuat kereta mewah. Saya diterima masuk melalui permohonan, bukan melalui jemputan dari akademi. Kawan yang satu pun jawab, saya pun. Nah, tapi saya puas hati dapat masuk sekolah berprestige nih. Whit P. Robinson ini pun cakap, awak berdua nih naif sangat. Nah, baru tuh kawannya pun cakap, apa maksud awak? Tak boleh salahkan awak juga sebab tak tahu orang kebanyakan tak faham tentang membina hubungan politik ini. Terlampau sombong dia nih. Dia cakap dia dorang nih yang dua orang kawannya nih orang kebanyakan. Baru dia cakap lagi, ayah saya menteri keuangan. Jadi saya dibesarkan dan diajar bagaimana untuk berinteraksi dengan tokoh terkenal ketika berada di majelis awam. Saya yakin dengan etika sosial saya. Kebanyakan yang masuk akademi ini adalah golongan kerabat diraja dan aristokrat. Kerabat diraja tuh macam kita tahu adalah kerabat diraja lah, maksudnya macam yang diraja lah, maksudnya setiap negara kan ada rajanya sendiri. Begitulah anak-anak rajanya lah. Dan aristokrat ini adalah orang-orang kaya. Begitu. Mereka mungkin nampak sopan. Dia cakap lagi, mereka ini mungkin nampak sopan, tetapi sebenarnya sentiasa berpikir dan merancang sesuatu. Kita mungkin menjadi mangsa konflik mereka disebabkan satu kesilapan kecil sahaja. Baru kawannya dua tu pun takut saja. Tidak, kita seperti gali kubur sendiri. Baru dia ketawa, ha. Baru dia cakap dengan kawannya lagi, tempat ini memang menakutkan. Tapi pertemuan kita hari ini satu takdir. Tak perlu bimbang atau takut. Ikut saya akan pastikan keselamatan awak terjamin. Baru dia jawab, ya tuan. Baru tuh si Whit P. Robinson ini pun cakap lagi, oh dan juga tiba-tiba ada orang langgar dia. Dia terjatuh. Aduh. Jatuh dengan elegan. Jatuh dengan bergaya. Begitu. Luar Armani saya dah kotor. Siapa orang kasar tak bertamadun tadi dari kampung ke? Siapakah itu yang langgar si Whit P. Robinson tuh? Itulah Alex. Alex nih kita tengok di sini dia punya karakternya. Kita tengok dari dia punya karakter gayanya, dia macam kebudak-budakan. Baru tuh dia cakap lah dalam hatinya, wah indahnya pulau ini best. Walaupun sebuah pulau, kemudahan di sini sangat sempurna. Ada restoran, ada salon rambut, ada kedai buku, pawagam, kompleks, beli belah, stesen kereta api, semuanya ada. Sini lebih sibuk berbanding kota besar lain. Bila mau beritahu yang aku akan belajar di sebuah pulau tak dikenali, aku ingat tempat ini mundur macam dalam filem. Tak sangka pula tempat ini menarik. Dia cakap. Baru tiba-tiba ada orang juga macam dia, tiba-tiba macam teruja. Siapakah itu? Itu adalah, kalau orang nak tahu, tunggu. Ini misteri sedikit. Mungkin di episode keduanya baru kita akan cerita. Oke, kita akan teruskan. Baru tuh yang lelaki ini pun cakap, awak pun rasa begitu? Jawab, ini kali pertama saya kesini, tapi setakat ini semuanya menarik. Best. Baru dia cakap, baru orang itu pun cakap, saya pun. Sebenarnya masih ada masa lagi nih. Apa kata kita pergi tengok-tengok barang di kedai? Tengok sebelah sana. Ini pula lain. Tapi saya sebenarnya Alex nih mau pergi daftar untuk masuk akademik tuh. Tapi tiba-tiba ada pula yang cari orang yang di sebelah Alex nih. Dia ada pengawal, enggak tahu lah pengawal kah macam mafia kah. Ya, tengok sebelah sana. Baru orang ini pun tengok juga. Mereka lari. Baru orang pun menyorok di belakang tong sampah. Baru si Alex cakap lah, maaf, awak ada masalah ke? Baru orang lelaki itu pun jawab,
taklah perkara kecil saja, tapi saya dah biasa jadi jangan risau. Nampaknya saya tak dapat berjalan lagi dengan awak, tapi kalau ada jodoh kita akan bertemu lagi. Sambil menghulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Alex. Baru tuh Alex pun cakap, ya sudah tentu. Baru lelaki itu pun jalan, tinggalkan si Alex. Ya, jumpa lagi, dadah. Baru tuh Alex perasan ada kunci jatuh, dan dia cakap, ini kunci lelaki tuh. Baru dia cakap, tunggu, awak punya. Terus jalan sana, sudah dia punya bayang. Kelam kabut sangat tadi, lupa pula nak tanya nama dia. Aku pulangkan kunci ini, bila jumpa dia lagi lah. Baru tuh tiba-tiba datang Whitby Robinson tuh dari belakang dengan 2 orang kawannya tuh. Hei, tunggu. Baru Whitby Robinson pun cakap dengan marah, awak langgar saya tadi dan lari macam itu saja. Saya takkan maafkan awak. Sudahlah tuh, mungkin tadi dia tak sengaja. Baru tiba-tiba mukanya dia jadi marah lagi. Nama saya Whitby Robinson dan ayah saya Menteri Keuangan. Dengan sombongnya dia cakap begitu, dengan angkuh. Biasalah orang kaya kan. Cari pasal dengan saya, hidup pasti huru hara. Baru dia cakap dalam hatinya. Si Whitby Robinson ini pun cakap dalam hatinya. Biar dia tahu betapa hebatnya statusku. Dia tentu akan merayu dan merangkak minta maaf dengan aku. Baru si Alex cakap lah dengan sopan. Hai, nama saya Alexis, tapi semua orang panggil saya Alex. Ayah saya kerja di luar negara dan mak saya suri rumah. Mulai hari ini saya pelajar di Akademi Lelaki Momos. Selamat berkenalan. Baru tuh Whitby Robinson ni pun, si Whitney pun terkejut dengan dengan apa yang si Alex cakap. Baru tuh si Alex ni pun minta maaf lah sebab dia langgar tadi kan, si Whitney. Baru cakap, saya minta maaf sebab terlanggar awak tadi. Saya janji lebih berhati-hati lepas ni. Baru tuh si Whitney pun tengok bajunya si Alex nih. Baju Alex ada satu di bajunya, di tengah-tengah bajunya tuh ada gambar Arnab. Baru dia ugut. Hei, jangan menipu lagi si miskin. Akademi Lelaki Momos hanya terima waris dari kalangan bangsawan dan aristokrat. Orang miskin macam awak masuk akademi itu, saya takkan tertipu. Dia cakap begitu. Betul lah, saya tak tipu. Mama cakap saya perlu tunjukkan ini untuk buktikannya. Baru dia keluarkanlah kartun dari bagnya. Berarti ini dia. Jadi tunjukkanlah. Dia pun terimakan jemputan. Baru semua terkejut sah. Baru di situ tulis Akademi Lelaki Momos ke jemputan khas. Jadi kita teruskan. Baru tuh tiba-tiba si Whitney pun jadi baik tiba-tiba. Maaf sebab salah faham. Itu memang kad jemputan Akademi Momos. Kad asli, jangan pertikaikannya. Oh, dah pukul berapa nih? Sesi pendaftaran akan bermula. Apa kata awak pergi dulu? Si Alex cakap juga, terima kasih sebab ingatkan saya. Awak ni baik hati lah, best. Baru tuh si Alex tu pun pergi dari tempat si Whit tu. Baru tuh kawannya si Whit tu pun cakap, kad tadi tu betul ke? Itu kad jemputan. Saya nampak ada tulisan khas pada kartu tadi. Baru tuh si Whitney pun cakap, awak berdua buta ke? Tak kira lah macam mana lihat pun, kartu ditulis tangan. Takkanlah ia datang dari akademi. Baru kawannya satu lagi tuh cakap, jadi kenapa awak tak beritahu dia? Baru tuh Whitby Robinson ni pun cakap dengan sombongnya. Dia cakap, saat dia dihalau dari pintu masuk nanti, dia akan faham sendiri perbezaan antara status aristokrat dan orang miskin macam dia. Dan mau dipercepatkan cerita, si Alex pun sampailah sudah di Akademi Lelaki Momos, di depan pagar Akademi Lelaki Momos. Jadi tengok dia punya
Dia punya desain pagar nih cantik. Coba lah kan kalau pagar di rumahku nih cantik begini. Wah, gila-gila men. Baru saya cakap, sampai akhirnya. Base-nya dia teruja masuk akademi itu kan. Baru tuh dia cakap, Mama cakap aku kena belajar bersungguh-sungguh dan jadi lelaki budiman yang berbudi bahasa. Aku akan berusaha. Dia pun masuk ke dalam akademi itu. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi yang kita tengok di sini, kita cerita sedikit balik. Cerita sedikit macam mana cara jalan ceritanya di bab pertama nih. Bab pertama nih dia telah perkenalkan ada tiga watak, yaitu si Whitby Robinson, si Alex, dengan yang satu tuh siapa, lelaki misteri itu pun kita tidak tahu siapa. Jadi kalau mau tahu dia ada di yang kedua, yaitu di Detik Berdetik, yang di komik episode kedua lah. Nah, kalau korang mau tengok, saksikan untuk lepas habis sudah nih lah 8 bab nih, kita kasih habis. Kalau sudah habis semua 8 bab nih, baru kita akan masuk ke episode yang kedua, yaitu Detik Berdetik. Jadi ceritanya di sini mula-mula situ Alex nih dia berasa teruja sebab dia ini kan rakyat biasa saja, dan dia pun tidak sangka juga dia dapat kejemputan daripada Akademi Lelaki Momos. Sebenarnya Kat tuh ialah Kat sebenar, tapi with kata itu adalah kad jemputan yang direka-reka, yang ditulis dengan tangan. Dia tidak tahu pun yang kad tuh memang datang dari akademi. Dia sangka dia yang dapat dia sangka dia yang dapat kad tuh. Aduh, memang betul-betul sombong tuh. Jadi sebelum terlupa, dia sini pun ada juga dia punya dia punya nota. Kalau korang mau tengok nota, tengok di sebelah sini. Ada 2 muka surat. Oke, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang yang tengok video ini. Terima kasih juga. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe. Bak kata orang Indonesia, subscribe itu gratis guys. Jadi saya Sukran. Kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.